bersihkan dulu. Maka kemudian ketika Yesus mengajarkan bait Allah. Karena bait Allah sudah tidak digunakan sebagaimana mestinya. Iya. Dianggap sebagai menyembah berhala. Iya. Maka kemudian dibersihkan. Bait Allah dihancurkan. Nah ini kan sama kan, ketika nama Allah itu belum digunakan kembali, menggunakan nama dulu yang tidak digunakan secara umum. Ini kan sama dengan membersihkan persepsi kita. Iya. Jadi ya tadi terhadap satu kata-kata itu. Kita bersihkan dulu pemaknaan kita tentang Allah ini, baru kemudian kita digunakan kembali. Iya. Jadi ini maksudnya menyamakan persepsi atau seperti apa? Membersihkan persepsi. Membersihkan kita pribadi iya. sih Pak Ben. Membersihkan persepsi dulu ya. Iya. Nah, makanya sekarang kalau kita melihat bahwa banyak orang menggunakan keyakinan terhadap Tuhan, maksudnya dia yakin terhadap Tuhan, mengakui yakin terhadap Tuhan, tapi masih berbuat yang merugikan orang lain. Berarti ada yang salah kan? Dengan kosakata Tuhan itu, dengan kosakata Tuhan yang dia yakini. Nah makanya karena saya melihat fenomena itu, bersihkan dulu kosakatanya. Bagaimana cara membersihkan? Tiadakan dulu Tuhan. Terus kalau kelamaan ditiadakan, terus nggak punya dong, Pak? Lah justru dari situ, pada saat kita merasa tidak punya Tuhan, apa yang bisa kita perbuat? Apakah kemudian malah lebih bebas, misalnya kalau tadi korupsi 100 juta, ketika nggak punya Tuhan bisa 1 miliar. Naik. Berarti ada sesuatu dalam dirinya yang memang mendorong dia untuk melakukan itu. Jadi bukan karena Tuhannya kan? Iya, berarti ya karena dirinya, Karena karena keputusan iya, untuk melakukan itu hanya saja terbatasi oleh kepercayaannya tadi. Iya. Nah kalau misalnya saya tidak meyakini adanya Tuhan, tetapi saya yakin bahwa budi pekerti yang mulia itu menuntun kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi saya tidak akan melihat bahwa ada yang harus mengawasi saya. Nah Tuhan nggak ada kok. Nggak ada yang ngawasin saya, nggak ada yang melihat saya. Tetapi saya dituntun oleh budi pekerti. Sehingga walaupun Tuhan tidak ada, tetapi tidak ngerugiin orang lain, tidak berbuat jahat, bertanggung jawab, berbuat kebaikan. Bukan karena Tuhan. Bukan karena Tuhan, tapi karena budi pekerti. Nah kenapa? Yuk, buktinya banyak kok orang yang meyakini Tuhan, tapi masih berbuat merugikan orang lain. Iya. Lah ini kan ada yang salah kan? Ada yang kosakata yang salah. Nah kalau itu salah, kenapa nggak kita bersihin dulu gitu? Jadi sebenarnya temporer sifatnya. Temporernya seperti apa? Gimana tuh, Pak Ben? Nah itu kalau sudah bersih berarti nanti bertuhan lagi. bertuhan lagi. Loh itu terserah. Terserah. Selama itu dibersihkan dan Tuhan itu menjadi manfaat, ya boleh-boleh saja. Daripada sekarang nggak manfaat. Mungkin setelah itu dibersihkan sudut pandangnya berubah gitu, Pak. Iya. Lah makanya boleh-boleh saja. Iya. Asalkan implementatif gitu. Lo daripada sekarang korupsi, manipulasi, kemudian ujung-ujungnya apa? Pergi ke tanah suci, membersihkan dosa, balik lagi, begitu lagi. Jadi sebuah permainan. Enggak, mencari keseimbangan. Oh. Balancing. Iya kan? Iya dong. Iya. Habis berbuat jahat, berbuat baik. Sekarang gini, kalau misalnya jadi malaikatnya disuruh bingung ya. Atau gini, sebetulnya tetap dorongan ke tanah suci, taruhlah ini tidak dalam rangka membersihkan, tapi memang dorongan naluri manusia itu memang ada unsur kebaikannya, Pak. Mungkin itu bentuk dorongan itu, Pak, yang muncul ketika dia melakukan kesalahan, nalurinya sebagai ini manusiawi banget muncul. Mau minta maaf. Dorongan. Ini sebenarnya saya sudah melakukan tindakan tidak tepat loh. Cuma dananya hasil korupsi. Sama aja, Pak Ben. Dia bingung untuk untuk kembali ikan tadi menyadari bahwa itu sesuatu yang tidak tepat. Nah, terus dia gimana bisa
dalam titik itu dia sadar melakukan kesalahan. Nah, untuk berikutnya dia sebenarnya ada upaya dorongan dalam hatinya yang baik itu kamu harus segera kembali ke jalan yang benar gitu loh. Nah, mungkin saat itu yang terlintas ya shortcut aja deh Pak, menuju ke sana. Gitu. Lah, perkara nanti di sono balik lagi ke sini lagi itu Balik laginya ini. tapi kalau dilihat dari sisi itu kan bagus kan? bagus. Iya. Iya. Bagus kan? Berarti Tuhan ada manfaatnya. Ada kan? Untuk menyadarkan seseorang agar tidak berbuat jahat kembali, misalnya gitu kan. Nah, seharusnya kan ini terimplementasi terus. Seharusnya dari awal ya. Seharusnya dari awal. Toh kalaupun nggak dari awal, misal anggaplah itu khilaf. Ya. Tapi kalau mengulang lagi, khilafnya continue Pak. Udah kalau saya salah balik lagi aja lah. Balik lagi terus ini lagi korupsi lagi kan nanti tinggal umroh gitu. Ya mungkin nilai hidupnya khilaf itu. Memang ya. Apa itu Pak? Ini masalah tentang pola pikir atau pola apa itu kalau seperti itu Pak? Artinya dari manusia yang sendiri yang harus berubah dulu Pak ya? Harus dari manusianya, ya. Sekarang gini deh, kalau misalnya ya saya nih, saya dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan saya tentang greedy, keserakahan. Dia belajar tentang itu, lingkungan saya. Misalnya, saya dagang, ikut dagang, kemudian sudah dapat untung, pengen yang lebih banyak lagi. Teman saya dapat 500, saya pengen dapat 1000. Teman saya dapat 1000, saya pengen dapat 10.000 gitu. Nah, kalau sifat greedy itu menjadi lingkungan saya, maka lebih kuat mana nanti? Sifat greedy itu yang menuntun saya dalam bertindak atau keyakinan saya terhadap Tuhan? Kalau saya yakin Tuhan itu ada. Setiap hari loh saya digempur, ditempa dengan keserakahan. Demikian pun dengan sifat-sifat yang lain ya. Yang dari lingkungan. Loh. Artinya kan keyakinan saya terhadap Tuhan menjadi sia-sia kan? Karena gempuran tiap hari itu akan lebih dominan daripada keyakinan. Betul, iya. Dan kosakata saya terhadap Tuhan menjadi kotor. Ternodai ya Pak? Ternodai dengan sifat-sifat setiap hari yang dibentuk tadi. Nah ini kan jadi kotor. Ketika penamaan saya terhadap Tuhan itu menjadi kotor, maka saya nggak akan peduli. Nah ini kalau sudah terlanjur sudah, artinya kita melihat memang sudah sesuatu yang dalam tanda kutip umum, artinya sudah di sana ada, di sana ada. Ini sebetulnya sementara ada satu pribadi, satu sosok yang personal melakukan hal itu, sebetulnya yang perlu kita benahi itu yang dari personal dulu atau komunalnya dulu Pak? Kalau seperti itu. Nah kita kan nggak bisa ngerubah orang lain. Harus. Nggak ada manusia yang bisa ngerubah orang lain. Orang mau merubah masyarakat. Merubah kondisi mungkin? Kondisi. Ya lingkungan atau gaya bersosial. Kalau yang mau diubah itu masyarakatnya, nggak bisa. Dari personal dulu. Dari personal. Dari personal. Atau kita dari startnya dari merubah pola pikir dulu Pak? Pola pikir kita sendiri. Ya, pola pikir personal. Kita sendiri, kemudian kan mungkin kita orang sharing lain, sama yang lain, itu menular. Iya, gitu. betul. Bisa. Pak. Tapi kan harus dimulai dari kita kan. Kita nggak bisa memerintah orang lain. Kamu bersihin dulu dong kosakatamu tentang Tuhan, baru kemudian nanti sifat-sifat Tuhan itu bisa diimplementasikan. Kan nggak bisa kan? Ya, nanti jawabannya gini, itu urusan gua. Iya. Nah kalau kita mulai dari diri kita sendiri yang berubah, kemudian ada orang-orang terdekat yang berubah, maka setidaknya kan ini akan menjadi efek domino. Iya. Ya, berarti harus ada sosok yang muncul sebagai contoh Pak ya? Harus. Role model itu kan harus ada. Role model harus iya. Nah sekarang kalau role model misalnya ya, para petinggi kita yang jadi role model dalam pemerintahan atau influencer lah, menjadi role model yang membawa keserakahan. Tiap hari kok yang dibicarain teman uang gitu. Ini kan jadi bukan
bukan mengimplementasikan ketuhanan. Iya. Jangankan mengimplementasikan ketuhanan, malah mengotori kosakata Tuhan itu sendiri. Padahal dari awalnya kita harus hidup yang sederhana ya. Ya, bernilai lah. Bernilai. Ya? Bernilai, iya. Nah sekarang kalau misalnya gini, masih berbuat kejahatan, merugikan orang lain, korupsi, manipulasi gitu. Kemudian kalau saya mengatakan Tuhan itu nggak ada, marah. Oh marah pasti Pak. Loh, harusnya kan nggak marah. Harusnya seneng. Harusnya Iya kan? senang. Iya kan? Dosanya nggak Bebas, marah. iya kan? Iya, bebas. Tapi marah kan? Iya. Loh kenapa marah? Toh kamu sendiri itu masih mengotori kosakata Tuhan. Lo ngapain marah? Mendingan hilangin aja. Iya. Ya mendingan hilangin aja. Kemudian konstruksikan kembali. Apa sih yang bermanfaat? Nah, mengkonstruksikan kembali kan harus dicari kan. Iya. Apa sih yang bernilai bagi orang itu? Jangan-jangan bagi orang tersebut yang bernilai itu bukan Tuhan. Bagi dia. Bagi dia. Siapa tahu. Kenapa? Karena dia hanya dipaksa dari lahir untuk meyakini Tuhan. Iya. Jadi dia nggak punya nilai. Nah itu kalau nggak direkonstruksi untuk mencari nilai-nilai yang dia yakini itu apa, kan dia nggak akan pernah tahu bahwa ternyata Tuhan itu nggak bernilai baginya. Kalau ini artinya begini Pak, kalau kita coba kita belajar mencoba merubah dari awal gitu, jadi apa yang langkah apa pertama dulu nih Pak? Untuk skup kecil dulu lah, misal memberikan contoh-contoh itu atau seperti apa? Memberikan contoh jelas ya, memberikan contoh jelas. Tetapi kita harus mulai untuk berani untuk membersihkan kata Tuhan ini. Itu sudah banyak digunakan yang nggak tepat. Iya. Iya ya, melakukan kejahatan masih mengatasnamakan iya. Tuhan. Ya. Atau bahkan mungkin ketika mau tanda tangan dia manipulasi gaji misal atau pendapatan, begitu mau tanda tangan dia tahu ini 1 triliun. Tapi pada saat mau tanda tangan itu dia berdoa. Ya Tuhan, semoga ini menjadi berkah bagiku, gitu kan? Iya. Lu dia sedang Semoga berdoa. menjadi rezeki buat keluargaku. Nah, dan dia tahu loh itu uang yang tidak seharusnya dia dapat. Iya. Dan itu Tuhan yang mengawasi di sana pasti langsung gini, lambemu. Itu yang di mana Pak Ben? Yang di luar negeri atau di mana? Itu kalau bahasa Semarangan itu, kalau ada yang nonton Semarangan itu kan, bahasa Semarangan itu kalau ngasih tahu kan kakek aneh. Apalagi itu? Idiomnya Semarang gitu, kayak tadi kan lambemu tuh. Kalau sana kan kakek aneh sih. Kalau yang kayak apa? Yang ketimuran lagi lebih ini lagi. Cok. Iya. Rupamu cok. Wes ngerti kuwi duwite wong mok nggo juga. Itu semacam kejengkelan yang merasa satu sisi dia jengkel, tapi di satu sisi dia tidak berdaya untuk merubah itu Pak ya. Iya. Atau gimana? Kembali lagi, kalau saya melihatnya berarti dia tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Mungkin mulutnya mengatakan Tuhan ada. Secara administrasi mengatakan Tuhan ada. Tapi dengan tindakan-tindakan yang nyata itu, yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan, dia tidak mengaplikasikan itu sih Pak. Ya, dan artinya tidak meyakini tentang Tuhan ada. Nah ini rekonstruksi kan. Supaya oke lah, kalau orang kemudian hanya menampilkan identitas bahwa saya percaya Tuhan, Tuhan itu ada, ini kan tampilan identitas kan. Saya pakai pakaian agama, sehingga orang tahu, oh Pak Agung itu meyakini Tuhan dah. Karena apa? Oh bajunya tuh agamis sekali, gitu kan. Atau kalau cewek kelihatan kan. Kelihatan ya. Ini nggak agamis ini.
Enggak. Iya, jangan-jangan nggak percaya Tuhan nih. Oh, percaya. Masih sangat percaya ini. Masih. Nah, gitu kan. Masih sangat percaya. Gitu kan. Kalau percaya itu tidak harus dengan tingkatan-tingkatan. Masa masih? Ya. Artinya kalau masih besok enggak. Iya. Tetapi tolong jangan dikabur-kaburin. Ya, tapi kan ini bisa jadi contoh. Contohnya gini. Kalau kita meyakini satu Tuhan dalam agama tertentu, Tuhan ini kan punya aturan kan? Iya. Misalnya Tuhan dalam agama Islam kan punya aturan. Nggak boleh makan babi, nggak boleh minum alkohol, rambut harus ditutup. Itu kan aturan kan? Iya. Walaupun oke lah, itu adalah budaya. Iya. Oke lah, kalau itu adalah budaya. Tetapi orang meyakini itu adalah perintah Tuhan. Oke, kita berhenti di sini dulu. Orang meyakini itu perintah Tuhan. Oke, saya meyakini Tuhan Yesus. Berarti Yesus punya aturan dong. Iya. Harus ke gereja, misal. Kemudian mengasihi anak-anak terlantar, misalnya. Kalau itu aturannya. Oke, saya sekarang meyakini Tuhan Buddha dalam agama Buddha, misal. Loh, Buddha juga punya aturan kan? Iya. Dan berbeda-beda kan aturannya. Nah, kalau saya meyakini Tuhan dalam agama Islam, tentunya kan saya harus mentaati peraturan-peraturan Tuhan dalam agama Islam. Seharusnya dong. Nah, sekarang kalau dalam mulut wajib Pak, itu bukan seharusnya Pak. Wajib. Ya seharusnya itu wajib. Itu wajib. Kalau yang nggak wajib kan sunnah. Ini udah mulai kosakata. Iya. Kayaknya sisa-sisa semalam masih. Kan seharusnya gitu kan. Tapi kan ini enggak gitu. Kalau ini enggak berarti ada yang salah dengan bagaimana cara dia meyakini Tuhan itu. Kalau ada yang salah dengan bagaimana dia meyakini Tuhan, jangan-jangan Tuhan itu bukan nilai yang berarti baginya. Cuma tempelan aja buat. Cuma tempelan ya. Nah, sekarang kan harus dicari nilai yang berarti itu apa sih baginya? Iya. Yang bisa menggerakkan dia untuk berbuat yang baik. Nilai itu apa yang bisa menggerakkan orang? Mungkin berbeda-beda ya. Bisa menggerakkan orang untuk tidak manipulatif. Apa nilai itu? Jangan-jangan bukan Tuhan. Karena Tuhan sudah nggak mempan kok. Sudah diyakini, sudah dipercayai, korupsi juga. Artinya harta yang dituhankan, menuhankan harta. Ya terlepas dari itu Pak Ben. Ya kan setiap orang ya kalau sudah ditarik ke sana akan berbeda-beda. Nah makanya kan karena itu maka ini yang harus kita rekonstruksi kan. Kosakata Tuhan itu singkirin dulu. Tuhan itu hilangkan dulu. Kita bicara nilai dulu deh. Dan nilai-nilai itu ada di ketuhanan, bukan ada di Tuhan. Makanya meyakini ketuhanan dulu itu, Pak. Meyakini ketuhanan dulu. Jembatannya lah. Ya, jembatannya bisa lah. Kalau itu kita katakan sebagai jembatan. Tapi nggak jadi jembatan juga nggak apa-apa. Ya sudah mengimplementasikan ketuhanan dan dia nggak percaya Tuhan ya nggak apa-apa juga. Iya. Sudah ada kebaikan kok. Nah tapi kan gini Pak, sebenarnya kan ajaran agama ini kan semuanya sebenarnya ajaran baik. Tapi apa yang menyebabkan orang-orang yang memakai atribut agama ini tetap melakukan itu walaupun sebenarnya ajaran baik. Iya, ajaran baik. Ya, berarti kan ada sesuatu yang keliru kan? Ada missing linknya. Ada missing link di dalam pola-pola pengajaran agama itu. Nah, missing linknya mungkin gini. Saya nggak tahu apa-apa nih. Kemudian lahir, saya harus ngikutin agama orang tua saya. Langsung stempel agama. Iya. Bisa jadi itu bukan nilai-nilai saya. Bisa jadi. Misalnya, saya lahir dalam keluarga Islam. Bisa jadi Islam itu bukan nilai-nilai saya. Nilai-nilai saya setelah saya dewasa, ternyata ini contoh ini, saya temukan dalam nilai-nilai Katolik. Tetapi society, keluarga akan memberikan stigma pada saya kalau saya pindah agama menjadi orang yang murtad.
menjadi orang yang salah. Tapi kalau yang kita ambil nilai-nilainya seharusnya kan nggak perlu pindah juga kan Pak? Kita kan ngambil nilai-nilainya. Betul, makanya kan kalau yang kita ambil nilai-nilainya berarti yang kita implementasikan kan ketuhanannya. Iya. Tuhannya kan nggak berpengaruh kan? Iya. Tuhannya mau Tuhan apa aja, Sama aja kan? Dan nggak punya Tuhan juga sama aja kan? Oh, beda dong kalau nggak punya Tuhan keder. Nggak bisa. Kan sudah ada ketuhanan. Iya. Sudah ada ketuhanan. Yang kita implementasikan ketuhanan. Nah ini peran Tuhan apa kalau ketuhanan sudah bisa diimplementasikan? Berbuat baik iya, karena itu adalah ketuhanan. Nah, ketuhanan ini kan nggak bisa terwujud kalau nggak ada Tuhan, Pak. Iya. Ya kayak tadi contohnya. Saya bisa mengaplikasikan sifat-sifat Superman tanpa harus ada wujud Superman. Tapi kan Orang Superman itu fiksi kok. Pak. Superman fiksi. Harus ada cerita fiksi tentang Tuhan dulu, Pak. Nah, karena cerita fiksi Superman harus ada. Nah, karena kita melihat realita bahwa Superman itu fiksi, maka kita nggak berdebat kan? Iya. Iya. Dan kita bisa mengimplementasikan sifat-sifat baiknya Superman. Karena secara realita kita sama-sama menyaksikan itu hanya di bioskop. Iya. Sekarang yang jadi masalah, kita tidak melihat Tuhan itu sebagai Superman itu. Iya. Nah kalau kita sama-sama melihat, oh ini fiksi loh. Tetapi ini adalah fiksi kebaikan. Ini adalah fiksi yang bermanfaat. Kenapa? Karena dari fiksi ini kita bisa menurunkan menjadi ketuhanan. Kita bisa mencontoh sifat-sifat baiknya. Betul. Nah sekarang ngapain kita ribut bahwa ini bukan fiksi? Mau membuktikan bahwa ini adalah fakta. Nah kalau kita ribut membuktikan itu fiksi atau fakta, kita lupa dengan sifat-sifat ketuhanan. Jadi pertanyaan terakhir ini, sebelum kita seruput kopinya, teman-teman di teman ngopi, yang penting itu Tuhan atau ketuhanan dalam implementasi hidup. Atau kita cetuskan ke Pak. Kita Apa? cetuskan gini. Agama tanpa Tuhan gimana, Pak? Naik episode kita bahas. Oh iya, agama tanpa Tuhan. Iya. Yes. Kita seruput dulu kopinya Nah, ya. tapi sebelumnya jangan sampai lupa. Yang penting di dalam implementasi hidup, ini saya ulangi kata-kata saya supaya jelas, kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang penting dalam implementasi hidup itu Tuhan atau ketuhanan. Jawab di komentar. Di bold ya. Baik, kita seruput kopinya.